Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita selama satu pekan ini akan ada 4 poin pembahasan. Dan pembahasan yang pertama, kita akan berbicara seputar prioritas di dalam bulan Ramadan. Prioritas di dalam bulan Ramadan. Tentu kita semua mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada amalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui balasan dari amalan tersebut, itu puasa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hambanya dengan pahala yang tanpa ada batasnya. Oleh karena itu, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan berarti dia bertemu dengan kesempatan yang sangat besar, yang amat sangat sayang apabila dia berlalu begitu saja. Dan agar kita bisa maksimal di dalam memperoleh kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan, hendaknya kita menyusun ulang prioritas kita di bulan Ramadan. Prioritas yang pertama dan yang utama, sebelum itu semua, prioritas itu ada 2. Prioritas yang kita tetapkan sendiri dan prioritas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai Rabb yang menciptakan kita semua. Sebagaimana kehendak atau iradah, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk, memiliki kehendak, memiliki iradah, memiliki keinginan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak, memiliki keinginan. Dan keinginan seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan seorang hamba itu berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka yang diinginkan oleh seorang hamba tadi akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, meskipun seorang hamba tadi amat sangat menginginkannya dan berusaha untuk mendapatkannya, dia tidak akan mendapati apa yang dia inginkan. Ini secara umum. Maka demikian pula prioritas. Prioritas itu ada 2. Prioritas yang ditetapkan oleh kita sendiri sebagai seorang hamba, dan juga ada prioritas yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan dan tetapkan. Maka di antara 2 prioritas tadi, tentu yang lebih utama adalah prioritas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Banyak motivasi-motivasi yang kita bawa ketika bulan Ramadan datang.
Akan tapi motivasi terbaik itu adalah motivasi yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Selanjutnya, prioritas yang pertama dan utama dari sisi tujuan, maka kita lepaskan semua prioritas dan tujuan yang kita miliki terlebih dahulu. Karena setiap orang punya prioritasnya. Ami Beni misalkan di bulan Ramadan, dia punya keinginan, punya prioritas, punya tujuan. Ami Kemal juga sama, Om Ersa juga sama, atau ibu-ibu semua juga punya sama keinginan atau tujuan atau harapan yang dia inginkan sesuai dengan ilmu yang dimiliki tentunya ketika bulan Ramadan datang. Nah, semua keinginan-keinginan tadi, motivasi-motivasi atau prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh diri kita, maka pertama kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita lihat apa prioritas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada di bulan Ramadan. Maka prioritas dari Allah Subhanahu wa taala atau tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan kepada kita semua dan memerintahkan beribadah di dalamnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini prioritas utama, tujuan. Jadi kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka jadikan tujuan utama kita adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kesampingkan tujuan-tujuan yang lain. Pengen liburan, misalkan seperti itu. Pengen ini, pengen itu, pengen takjil ini, pengen jalan-jalan, pengen punya baju lebaran. Itu prioritas-prioritas yang kita tetapkan. Maka yang pertama, kesampingkan dulu semua prioritas yang telah kita tetapkan tadi. Kemudian kita ambil prioritas utama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu diartikan enggak? Enggak perlu ya? Enggak perlu diartikan. Insyaallah semuanya sudah tahu artinya. Min aqwal bidayat fi Ramadan. Jadi termasuk persiapan yang paling kuat di awal-awal Ramadan adalah apa? Istishabu, kita itu mengambil prioritas, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Yaitu apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi prioritas besar, yang paling utama, yang besar, yang perlu kita catat. Untuk apa saya datang bertemu dengan bulan Ramadan adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita itu seperti suatu perjalanan. Dan perjalanan itu tentu membutuhkan bekal. Dan bekal terbaik itu adalah takwa tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jika ada yang bertanya, bagaimana seseorang bisa meraih posisi takwa di dalam bulan Ramadan? Tentunya dengan mengerjakan petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Kita ambil contoh di dalam puasa. Maka agar kita bisa menjadi seseorang yang bertakwa dengan puasa kita, maka ikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana kita berpuasa. Kemudian kalau seorang ingin menjadi pribadi yang bertakwa di dalam ilmunya, misalkan, atau di dalam mencari ilmu, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mencari ilmu.
Ketika seseorang ingin sampai pada derajat takwa dengan sholatnya, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kita mengerjakan sholat. Jadi derajat atau posisi takwa ini nggak akan pernah digapai oleh seseorang tanpa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama kita bertemu di bulan Ramadan adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa, dan seorang nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang bertakwa tanpa mengikuti petunjuk. Dan ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, berbicara tentang takwa dan puasa, sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita berpuasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka bagaimana caranya puasa kita itu bisa mengantarkan kita pada ketakwaan? Caranya adalah berpuasa dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi berpuasa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, menahan dari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk maupun perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, prioritas di dalam ketakwaan, menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian prioritas yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, yang membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bagi kita semua apabila bertemu dengan bulan Ramadan untuk berpuasa. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka jadikan prioritas berikutnya adalah bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran. Bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Al-Quran memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merubah Al-Quran, namun Al-Quran bisa merubah kita semua. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Umar radhiyallahu ta'ala anhu berubah sikapnya dengan Al-Quran. Ketika berada pada puncak kebencian kepada Nabi SAW dan berusaha untuk membunuhnya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sebab Umar mendapatkan hidayah. Kemudian yang berikutnya, lihat ketika Nabi SAW meninggal, betapa marahnya Umar, betapa kecewanya Umar, sampai tidak terima ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi SAW meninggal. Boleh. Sana. Punya Ami bilang. Ami mau. Punya Ami siapa ini? Umar mengatakan, siapa yang
siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan penggal. Jadi dia nggak terima ketika bilang Nabi Muhammad telah meninggal. Minta dibukain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membacakan satu ayat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan juga sebelum Nabi Muhammad SAW ada para rasul. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau beliau meninggal, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran kalian? Maka setelah mendengar Al-Quran, berubahlah kembali Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia mengatakan seakan-akan aku baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki pengaruh besar bagi kita semua. Kita tidak akan pernah bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran itu bisa merubah kita, merubah karakter kita, merubah sikap kita, bisa menjadikan kita bertambah keimanannya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Dan juga Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong dari orang-orang yang membacanya. Al-Quran juga memiliki pengaruh yang besar terhadap ketakwaan yang merupakan prioritas kita di awal Ramadan. Karena Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Bukan hanya dari sisi bacaannya saja, tapi juga dari sisi pemahaman, mentadaburi, dan juga dari sisi pengamalan, merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka istihda'u bil Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, ini adalah wasilah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian, di antara pengaruh Al-Quran pula dalam diri kita adalah menguatkan semangat di saat seseorang mulai melemah ibadahnya. Karena dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang menceritakan tentang orang-orang saleh dari para nabi dan rasul, dan juga menceritakan tentang orang-orang yang kafir, tentang apa yang mereka perbuat dan ancaman serta hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah-kisah tersebut kita akan bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sehingga semangat yang tadinya melemah bisa naik dan bertambah. Kemudian juga di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali motivasi-motivasi untuk berubah. Di antaranya seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana surga tadi? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika ada yang bertanya, dari tadi berbicara tentang takwa, kalau gitu man humul muttaqun, siapa sih orang yang bertakwa itu? Kemudian wa kaifa hasalu ala dzalik, bagaimana seorang itu bisa menjadi pribadi yang bertakwa? Maka lihat di dalam Al-Quran. Sekali lagi kembali kepada Al-Quran. Pertanyaan apapun dalam agama kita, maka cari jawabannya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak meninggalkan segala sesuatu kecuali ada penjelasan di dalamnya.
Al-Quran ini adalah merupakan sumber utama dari agama kita. Jadi jika ada yang pengen tahu tentang apapun di dalam kehidupannya terkait jalan petunjuk, jalan hidayah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Demikian pula ketika seorang ingin tahu bagaimana menjadi orang yang bertakwa, bagaimana sih ketakwaan itu bisa digapai, maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, di antaranya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke 133 sampai 136. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini cara menggapai ketakwaan. Dan orang-orang yang berada di atas jalan tadi, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita perhatikan sudah seberapa jauh kita membaca, mengulang, dan mentadaburi Al-Quran, terutama ayat-ayat yang disebutkan di atas. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apa? Mudah bagi dia untuk membantu orang lain, mudah bagi dia untuk berinfak dengan hartanya. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Ini berat. Ini adalah suatu yang berat bagi hawa nafsu. Berat bagi seorang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berusaha menyimpan, menahan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini juga berat. Dan seseorang itu tidak akan bisa melakukannya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah sesuatu dikerjakan oleh seseorang hamba dengan rasa yang berat, melainkan memiliki keutamaan dan pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berat sesuatu dirasa ketika mengerjakannya, maka semakin besar pula pahala dan keutamaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, inna idhamil jaza maha idhamil bala. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian yang dia terima. Berinfak, apalagi di saat membutuhkan, kemudian menahan amarah, memaafkan orang lain, meskipun dia dalam keadaan dizalimi. Ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencintai itu semua. Kemudian yang berikutnya adalah di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa dan langkah-langkah yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung berhenti. Kemudian apa? Fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Karena dia yakin, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dan mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus-menerus berada di atas kesalahan tadi, sedangkan dia mengetahui itu adalah sesuatu yang salah. Ini ciri dari orang yang bertakwa. Kalau dia sudah tahu ini adalah merupakan suatu kesalahan, tapi dia terus berada di atas kesalahan tadi dengan berbagai macam alasan yang dia punya, entah alasan ekonomi, entah alasan lingkungan, entah alasan pengaruh dari teman-teman, maka dia bukan pribadi yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah sedangkan dia telah mengetahui
itu merupakan kesalahan. Maka sudah berapa jauh kita membaca dan mentadaburi Al-Quran? Berapa sering kita membaca Al-Quran kemudian memahami apa yang kita baca? Al-Quran, satu ayat saja kita baca, kita tadaburi, kita amalkan, itu akan mampu merubah diri kita. Lantas bagaimana jika Al-Quran yang kita baca seluruhnya kita berusaha untuk mentadaburi dan mengamalkannya? Maka kita akan mendapatkan hidayah, kita akan bertambah keimanannya, kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala cahaya penerang dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minudz dzulumati ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ikuti Al-Quran, Allah akan selamatkan kita dari kegelapan. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan bawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Maka prioritaskan di dalam bulan Ramadan ini yang merupakan bulan Al-Quran untuk membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, namun juga ditadaburi, kemudian berusaha diamalkan. Dibaca baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi tidak hanya ketika ada temannya saja membaca, namun baca saat sendiri, baca saat bersama dengan teman-teman yang lain. Prioritas pertama, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kemudian prioritas yang kedua, perhatikan hubungan dengan Al-Quran. Kemudian prioritas yang berikutnya, prioritas yang keberapa? Ketiga. Prioritas terhadap amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat.